Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gue tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gue udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Karena gue gak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok. Gak ada. Gak ada. Gue ketemu orang kaya yang bego tuh gak ada di dunia ini. Oke, nah Pak itu tadi itu tuh pernyataan dari Timothy Ronald, dia tuh, seorang pembisnis Pak, dan berdasarkan sedikit yang bisa ketahui ya kayak perintis juga. Nah dia tuh jadi yang bikin kontroversialnya tuh mungkin Pak karena ada kata-kata dalam tanda kutip yang kurang enak mungkin ya didengar. Nah tapi menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya mungkin kalau kita mempertimbangkan unsur emosional, Mhm. tentu kan terganggu. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Sobat UMKM pernah enggak kamu lihat orang yang penghasilannya tuh puluhan juta ya, tapi tiap akhir bulan tuh selalu bilang aja kayak, "Duh, gaji udah habis lagi aja." Sementara itu di sisi lain ada juga pedagang kecil yang penghasilannya itu pas-pasan, tapi pelan-pelan bisa beli tanah, bangun rumah, bahkan sekolahin anaknya sampai luar negeri. Apa sih yang membedakan keduanya, yang membedakan mereka gitu ya? Jawabannya bukan gaji ya, bukan soal modal, tapi mental, betul. Mental kaya versus mental miskin. Karena ternyata kaya itu bukan soal seberapa besar kamu dapat ya, tapi seberapa pintar kamu mengelola. Hari ini kita akan bahas ya bagaimana menghindari pemborosan, membangun mental kaya, dan juga membentuk kebiasaan finansial yang benar-benar bikin sukses, bukan cuma kelihatan sukses. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship. Oke, Sobat UMKM, kali ini kita akan ngobrol nih ya tentang sesuatu yang banyak orang malu dibicarakan nih ya. Tapi kita akan membicarakannya sekarang, yaitu tentang pola pikir, hidup boros gitu ya, gaya hidup konsumtif, dan kenapa sih banyak orang kerja keras tapi nggak pernah merasa cukup. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak bisa bertemu kembali. Bapak sehat? Alhamdulillah, sebaliknya. Alhamdulillah. Bagaimana Lisna? Alhamdulillah Lisna juga sehat dan ceria. Oke, Bapak, hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat penting nih Pak, yaitu tentang mental Pak. Aduh, Mental. iya. Jadi Pak ada kayak bukan peribahasa ya, mungkin yang nggak asing itu kayak tentang eta mah mental miskin, nah yang mental kaya. Nah Pak, kita teh mau tahu sebetulnya mental kaya teh apa, mental miskin teh apa gitu Pak. Oke nih Pak, kan banyak pelaku usaha yang sebenarnya tuh Pak omsetnya tuh besar ya, tapi tetap merasa kayak dia tuh harus ngejar-ngejar uang atau kejar-kejaran sama uang Pak, kadang sampai ngutang buat biaya operasional perusahaannya Pak. Nah itu teh apakah karena pemborosan gitu Pak, atau karena mungkin dia belum punya mental kaya gitu? Terima kasih. Kalau ada kasus seperti itu, Mhm, mungkin kita akan dulu mempertanyakan secara teori berarti antara pemasukan, mhm, sumber-sumber dana yang kita dapatkan, misalnya dari hasil penjualan, dengan pengeluaran atau biaya-biaya yang harus kita keluarkan, itu tidak imbang. oke, Jadi seorang pengusaha itu harus menyeimbangkan, dan bahkan teorinya begini, pendapatan itu harus lebih banyak daripada pengeluaran. oke Kalau oke, misalnya pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, selamanya kita hidup akan defisit. mmm, Kita harus rubah mindset, rubah mental. Bagaimana caranya
pendapatan itu harus selalu lebih banyak daripada pengeluaran. Berarti Oke. kita punya selisih. Oke. Jadi kalau sikap atau sifat mental orang kaya mah dan memang produktif, Hmm. segala sesuatu misalnya harus menjadi uang. Segala sesuatu harus punya nilai. Hmm. Jadi yang dia kejar itu selalu nilai, dan bahkan nilainya itu identik dengan uang. Tetapi Oke. mungkin yang harus kita luruskan, walaupun misalnya orang kaya itu memiliki karakteristik pekerja keras, Hmm. selalu berpikir bertindak produktif, tetap kekayaan yang kita kejar itu harus memberikan manfaat atau value bagi dia sebagai pengusaha, bagi konsumen sebagai yang akan mengkonsumsi barang atau jasa dari pengusaha itu. Hmm. Nah, ini harus memiliki keseimbangan dalam memberikan manfaat. Jangan misalnya kita itu tergoda hanya karena faktor uang, tidak pernah memperhatikan bagaimana manfaat yang harus kita berikan kepada orang banyak. Nah, itu bisa bahaya. Oke. Jadi mental orang kaya mah selain memang dia produktif, Hmm. dia tetap akan mempertimbangkan tentang manfaat-manfaat yang harus diberikan kepada konsumen. Hmm. Karena kalau konsumen merasakan begitu banyak manfaat dari produk yang perusahaan bikin ini, sehingga dia tentu akan menjadi konsumen yang loyal. Hmm. Kalau sudah loyal tentu akan memberikan peningkatan terhadap revenue, pendapatan. Iya, betul. Logikanya seperti begitu. Hmm. Jangan terjebak pokoknya mah uang harus banyak sekalipun harus mengorbankan konsumen, bahaya. Oke. Mungkin jangka pendek dia kaya, mendapatkan untung yang besar dengan menjual harga mahal, tetapi ke depan lambat laun konsumen akan meninggalkan barang kita. Kita akan jatuh miskin. Jadi mental orang kaya itu selain memang produktif dalam berpikir, dalam bertindak, tetap harus mempertimbangkan nilai yang harus kita berikan kepada konsumen supaya ada penyeimbang. Hmm. Nah, begitu. Yang kedua, selain dia memang berpikir bertindak selalu produktif, Hmm. orang kaya juga tidak pernah kekayaan itu menjadi tujuan. Oh, oke. Kalau kekayaan menjadi tujuan, nanti kita akan dikuasai oleh uang. Oke. Kalau sudah dikuasai oleh uang, Hmm. biasanya mentalnya itu selalu ingin merendahkan orang lain. Oh, bahaya sekali. Selalu ingin mengganggu orang lain dengan perilakunya, Iya. dengan kata-katanya. Hmm. Itu tidak Oke. sedikit. Iya. Karena dia mungkin kekayaan yang dia dapatkan itu semata-mata untuk mendapatkan status sosial. Hmm. Saya orang kaya. Iya. Biasanya kalau orang kaya itu kan satu, pakaian yang branded, punya kendaraan lebih dari satu. Iya. Pokoknya atribut-atribut orang kaya itu dia pertahankan. Padahal itu kan hanya bentuknya sementara. Oke. Kekayaan yang hakiki itu ketika misalnya kita banyak uang, Hmm. justru uang itu menjadi instrumen untuk menggapai sebuah tujuan yang sifatnya jangka panjang. Misal bagi kita sebagai orang yang beragama, Hmm. dengan uang yang banyak itu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan nilai ibadah kita. Berarti kita akan mendapatkan kekayaan yang terus bertambah. Kemudian juga kita akan merasakan ketika kita sudah meninggal. Iya. Tetapi kalau misalnya tujuan akhir itu karena sifatnya materi, uang, nah ini bahaya. Kita nanti akan menuhankan uang. Kalau uang sudah menjadi Tuhan kita, Aduh. nanti kita itu akan terkendali oleh uang. Aduh, iya. Nah, bahaya itu banget ya, Pak yang ya. paling bahaya yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menjadi orang kaya. Memang orang kaya itu tidak sedikit dari berbagai macam godaan. Kan biasanya kalau sudah merasa kaya itu kadang-kala kita suka terjebak ke dalam pola pikir yang misalnya sombong, takabur, Iya. selalu ingin merendahkan orang lain Aduh. dengan sikap, dengan perkataan. Kalau ketemu siapa ya? Aku lupa lagi. Aduh. Nah, ini parah. kan biasanya sifat-sifat orang yang sudah terkendali oleh uang. Oh, oke. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai ketika mental yang benar-benar produktif tetapi tidak pernah mempertimbangkan
dengan yang seharusnya kita berikan value atau manfaat kepada orang banyak. Jadi sekali lagi, uang bukan tujuan akhir, Oke. tetapi uang menjadi sebuah instrumen Mm-mm. untuk meningkatkan value diri kita supaya di mata Allah kita ini termasuk orang yang benar-benar kaya, Oke. hatinya kaya, pikirannya kaya, kekayaan yang bersifat fisiknya pun ternyata kaya. Nah, begitu. Oke. Nah, Bapak sebetulnya barusan dari penjelasan Bapak saya juga sudah menangkap sih kayak tadi ada tentang mental kaya dan juga gaya kaya. Tapi boleh gak sih Pak sekali lagi dijelaskan bedanya gitu ya antara mental kaya dengan gaya gitu ya, dengan gaya kaya. Kalau mental kaya itu kan tidak terbatas kepada yang bersifat fisik. Mm-mm. Kalau mental kaya itu termasuk sesuatu yang bersifat fisik dan non fisik. Mm. Kalau kita terjebak memiliki mental kaya, kemudian fisik menjadi tujuan, Mm. nanti kita itu akan memperlihatkan atribut-atribut seperti orang kaya. Seperti kenapa? Seperti Iya. dan sebetulnya orang kaya mah bukan hanya memperlihatkan sesuatu yang bersifat fisik. Seperti tadi saya katakan, karena dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan kekayaan, Mm. kemudian sekarang kekayaan menjadi tujuan, maka bagi dia orang kaya itu harus memiliki berbagai macam atribut yang kata orang itu wah. Oke. Nah, ini sudah terjebak. Jadi Terjebak. sebaiknya Oke. gaya orang kaya itu harus kita luruskan, bukan sekedar bersifat fisik saja, Mm-mm. tapi non fisik lebih cenderung ke psikis, Mm-mm. memiliki nilai-nilai humanisme yang tinggi sehingga kekayaan yang dia dapatkan itu akan berjalan cukup panjang. Oke. Kalau hanya bergaya dalam pengertian fisik, Mm-mm. itu sifatnya pendek, sesuai dengan umur yang kita miliki. Hanya dunia Oke. saja. Iya. Atau mungkin dalam beberapa tahun setelah itu Mm-mm. misalnya kita tidak memiliki apa-apa. Mm-mm. Apa yang terjadi? Aduh. Kan stres. Iya. Oke, Bapak tapi kenapa ya Pak banyak gitu orang yang mudah terjebak di pemborosan gitu. Jadi dia teh nggak jadar gitu dia teh udah boros gitu. Karena uang yang akan membuat status sosial dia menjadi high level Mm-mm. itu menjadi tujuan utama. Mm. Jadi ketika misalnya usahanya itu mengalami gelombang, Mm. maka pada saat yang bersamaan dia akan berupaya untuk mempertahankan status sosial walaupun harus melakukan dengan berbagai macam cara termasuk kredit. Mm. Aduh. Nah, Bahaya itu ya, status Pak. sosial. Jadi sekali lagi kita luruskan kepada teman-teman, Mm. kekayaan yang akan kita raih itu sifatnya bukan hanya fisik saja. Kemudian kita tergila-gila dengan atribut misalnya orang kaya yang serba ada. Mm. Jangan. Sekali lagi jadikan kekayaan itu menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai ibadah kita. Oke. Nah, ini yang harus kita luruskan. Iya. Oke. Bapak tapi Pak apa sih dalam kontrol keuangan gitu ya Pak? Iya, Kontrol keuangan itu Pak ada hubungannya nggak sih Pak sama kontrol emosi? ada Oh ada. tentu. Oke, gimana tuh Pak? Kan begini, yang kita kontrol itu bukan Mm. hanya sekedar cash flow Mm. keuangan. Karena itu makan sifatnya itu fisik, Mm. bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Tetapi emosi juga harus kita kontrol. Kenapa? Kalau emosi unkontrol, Mm. nanti kondisi keuangan yang cukup banyak itu akan merubah emosi kita ke lebih yang bersifat konsumtif. Mm. Nah, kan tadi kalau mindset awalnya sudah salah, Mm. kekayaan yang bersifat fisik merupakan tujuan utama, itu jelas kita akan tergelincir. Mm. Jadi ketika kita tidak punya uang, kita stres. Kenapa? Satu sisi kita ini sudah punya level, sudah punya Oke. status. Kemudian kalau misalnya statusnya ini dia goyah atau mungkin harus hilang, Mm. kan tentu dia akan berupaya dulu. Nah, Iya. upaya-upaya yang dia lakukan itu sudah tidak produktif lagi. Mm. Karena Oke. mungkin tergerus oleh zaman, kalah oleh Mm. pesaing. Mm. Jadi Oke. yang harus kita lakukan, uang tentu harus kita kontrol. Mm.
karena itu merupakan bukti fisik Hmm. aliran cash flow. Ah, Tapi juga emosi kita harus kita kontrol. Kenapa? Karena sesuatu yang bersifat fisik itu bisa mengganggu kondisi emosi kita. Oke. Kan Eh, ada uang banyak mah biasanya oke emosi dibedas. Kahayangna uang teh ka mana? Oh bola beli. Emosi tetap pengaruh. Iya, 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 Mumpang betul. mengpeng kamu banyak uang. Nah, siapa tuh? Aduh, sepertinya. Nah, sekali lagi tujuan kita akhirnya bukan ke situ. Oke. Tujuan kita bukan ke situ ya Pak, bukan Iya, uang bukan akhir gitu ya, bukan iya. tujuan akhir gitu. Uang bukan akhir tujuan hidup kita. Iya. Tapi instrumen untuk meningkatkan Nilai gitu, ibadah Pak. kita. Oke. Jadi kita teh harus berbuat baik kepada Allah, kepada Mm-mm. sesama manusia, kepada alam. Loh, kepada alam kita harus juga berbuat baik. Oh. Melestarikan alam, menjaga lingkungan alam. Iya. Oke. Gitu. Oke, Bapak. Tapi tadi ya ngobrolin mindset nih, Pak. Bapak ngobrolin mindset nih, Pak. Lisna kan Pak ya, meskipun Lisa teh belum punya pendapatan yang besar gitu ya, Iya. tapi Lisa teh mau tahu gitu Pak cara membangun mindset pola pikir gitu Pak, keuangan yang sehat gitu meskipun pendapatan Lisa teh belum besar gitu. Gimana Pak? Ya kan sebagai mahasiswa Mm-mm. tugasnya kan belajar. Ya, oke. Belajar itu supaya ilmu yang kita dapatkan dari hari ke hari semakin meningkat. Kalau ilmu sudah meningkat, itu akan menjadi alat kontrol. Bagi siapa? Bagi diri kita. Oke. Biasanya orang yang mudah terpengaruhi oleh emosi, karena memang ilmunya biasanya kurang dalam, Oke. kurang tinggi. Kan Siap. begitu. Ya, Pak. Kenapa tidak tahu? Mm. Tapi kalau orang yang sudah banyak tahunya, Mm-mm. termasuk itu akan memiliki kemampuan untuk mengontrol diri kita termasuk emosi. Oh, oke. Nah, kalau misalnya emosi sudah bisa kita kontrol dengan banyak belajar, karena belajar itu merupakan salah satu media untuk mendapatkan ilmu, Mm-mm. berarti masalah-masalah finansial sudah bisa kita prediksi satu. Oke. Yang kedua, praktekkan. Oh. Karena ketika kita mempraktekkan itu, Heeh. godaan itu tentu tidak akan pernah sepi Waduh, betul sekali. dari diri kita. Ya. Kita mungkin merasa terganggu dengan penampilan teman-teman kita yang begitu wah. Aduh ya. Kita mungkin merasa bahwa cantik itu memang punya atribut pakaiannya bagus, Aduh ya penampilannya lagi. bagus, Aduh ya dan lagi. lain-lain. Jadi kita akan terpengaruh. Mm-mm. Uang yang seharusnya kita gunakan untuk menambah modal kerja, Mm-mm. kita alokasikan untuk meningkatkan status sosial kita. Nah, terganggu. Iya, iya. Makanya antara pengelolaan yang sifatnya fisik terus kita jalankan dengan ilmu, Mm-mm. pengelolaan mental yang bersifat non fisik itu juga harus kita terus jaga dan terus kita kembangkan. Dengan cara bagaimana? Banyak membaca. Oke. Apalagi kita orang yang beragama, Mm. banyak membaca kitab-kitab suci, Mm. banyak membaca dari para ahli Mm. tentang itu. Insya Allah kita bakal kaya hati, kaya harta. Amin. Insya Allah. Oke. Nah, Nah, Bapak jadi gimana sih Pak? Maksudnya kan barusan kan kata Bapak juga apa di pas kita mau mempraktekkan itu biasanya banyak godaannya ya Pak. Kayak lihat teman-teman pakaian bagus, biasanya aduh itu sudah sangat tergoda. Tapi Pak gimana sih Pak tipsnya mengenali? Jadi sebenarnya pola pengeluaran ini teh gak perlu Lisna ya beli gitu Pak. Nah tips-tips untuk mengenali pola pengeluaran gimana Pak yang ya gak perlu? tipsnya itu memang kita harus pandai menyadarkan diri kita Mm-mm. dan kita selalu mengingatkan kepada misi dan visi hidup kita agar dalam proses untuk mempraktekkan mencapai misi dan visi itu bisa terhindar dari berbagai macam gangguan yang sifatnya eksternal. Mm. Nah, segera sadarkan bahwa cara-cara seperti begitu sifatnya jangka pendek dan tidak akan banyak membantu untuk meningkatkan Mm. kemampuan kita, kemudian juga pencapaian tujuan akhir kita. Jadi kita harus segera menyadarkan diri. Oke. Hei, sadar bahwa tujuan kita bukan itu. Mm. Itu sifatnya fata morgana. Mm. Hanya Oke, bayang-bayang. oke. Mm-mm. Kelihatannya memang wah, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Tujuan kita bukan ke sana. Ya.
Oke. Kecuali kalau misalnya sudah mapan, banyak Iya. membantu orang lain, Mm-mm. baru kita boleh menikmati keindahan yang memang pada umumnya orang cita-citakan. Oh, oke. Jangan Oke. terburu-buru. Jangan terburu-buru ya Pak ya. Oke. Nah, Sobat UMKM, kita udah banyak ngobrol nih ya sama Bapak. Dan Bapak sekarang kita ada ini nih Pak, ada contoh apa ya, ini mungkin contoh kasus nih Pak, ini berhubungan juga mungkin ya kalau berdasarkan yang saya lihat ini berhubungan juga kayaknya dengan mental juga nih Pak. Tapi gak tahu ya pandangan Bapak ini bener gak sih berhubungan dengan mental kaya atau mental miskin. Jadi ada video kontroversial nih Pak dari bisa dibilang public figure mungkin soalnya orang terkenal gitu Pak. Salah satu influencer mungkin ya dari Timothy Ronald ya. Kita lihat dulu mungkin Pak tayangannya, Oh iya. videonya. Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Karena gua gak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, gak ada. Gak ada. Gua ketemu orang kaya yang bego tuh gak ada di dunia ini. Oke, nah Pak itu tadi itu tuh pernyataan dari Timothy Ronald. Dia tuh seorang pembisnis Pak. Dan berdasarkan sedikit yang bisa ketahui ya kayak perintis juga. Nah dia tuh jadi yang bikin kontroversialnya tuh mungkin Pak karena ada kata-kata dalam tanda kutip yang kurang enak mungkin ya didengar. Nah tapi menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya mungkin kalau kita mempertimbangkan unsur emosional, Mm-mm. tentu kan terganggu. Seakan dia itu merendahkan Mm-mm. kelompok-kelompok tertentu, khususnya orang-orang miskin. Mm-mm. Tetapi kalau secara objektif, Mm-mm. memang yang namanya orang kaya itu kan harus produktif, Mm. harus inovatif, Mm. harus kreatif. Mm. Jadi orang-orang kaya itu biasanya memang menjadi pionir, memiliki Oke. kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, Mm. barang baru, jasa Mm. baru. Mm. Tetapi kebaruan ini tidak punya makna harus keseluruhan. Mm. Ada bagian-bagian yang boleh kita perbaharui. Mm. Seperti contoh misalnya dalam trik marketing, kan Mm. biasanya ada kata-kata ATM. Iya, Amati dulu, Iya. kemudian tiru. Mm-mm. Setelah tiru, baru kita modifikasi. Iya. Nah, ketika berbicara modifikasi, pada Mm. saat itu kita sedang melakukan upaya-upaya novelty, pembaruan. Berarti kita juga termasuk pionir. Cuma masalahnya mungkin kalau kita tanggapi secara emosional, tentu kita tersinggung. Iya. Tapi kalau menurut saya sih, ya memang gaya orang itu berbeda-beda ya. Ada yang sifatnya itu blak-blakan Iya. atau bahasa keren dan namanya vulgar. Tapi itu kan sah-sah saja ya. Dia mengatakan demikian. Cuma mungkin saya sebagai orang tua sebaiknya sekalipun kita sudah memiliki jabatan, kekayaan, jaga kata-kata kita jangan sampai menyinggung kelompok manapun. Karena kata-kata itu kan tajam. Kalau misalnya banyak kelompok merasa tersinggung, kemudian kelompok itu mendoakan sesuatu yang tidak baik, tidak menutup kemungkinan kan? Karena ada salah satu keterangan, doa orang yang tersakiti mah mujarab. Betul. Nah jangan sampai seperti begitu. Jadi kita sebaiknya harus menghindarkan diri dari kata-kata atau perilaku kita yang bisa menyinggung perasaan orang banyak, walaupun kita tidak bermaksud ke sana. Nah ini memang kalau kita lihat dari sudut pandang emosional. Tapi kalau misalnya logika kita jalan mah itu mah hal yang biasa. Silakan aja dia ngomong begitu. Intinya kan bagaimana caranya supaya bangsa ini lebih mandiri, bangsa ini lebih berkembang dan maju dengan lahirnya pengusaha-pengusaha yang punya knowledge, yang punya pengetahuan, yang memiliki kepandaian. Jangan sampai misalnya bangsa ini kemampuannya itu memang kurang sehingga sumber daya alam yang kita miliki yang begitu banyak itu tidak bisa kita jadikan sesuatu yang sangat bernilai. Nah mungkin kalau kita menangkap dengan logika, tetapi sekali lagi kalau kita melihat secara emosional memang kan terganggu. Kalau saya sendiri terus terang biasa-biasa aja. Orang mau bilang bagaimana yang penting
orang itu mengajak supaya kita lebih pintar, Mm-mm. supaya kita lebih kaya. Ternyata orang kaya itu memang punya kepintaran, Iya. punya pikiran yang inovatif, Mm-mm. yang kreatif, kan begitu. Oke. Nah, tetapi sekali lagi, Mm. ini kan bangsa Indonesia, Iya. bangsa yang memang punya perasaan. Mm. Jadi sebaiknya walaupun kita ingin menyampaikan kebaikan, juga kita harus mempertimbangkan perasaan. Mm. Karena sekali lagi khawatir mereka mendoakan kita. Betul. Iya. Ya, Iya. gitu. Iya. Nah, Oke. ini buat siapa saja lah. Kalau misalnya kita sudah punya kedudukan, Mm. jabatan, Mm. kekayaan, tetap kita itu harus mengeluarkan kata-kata yang bijak. Bijak. Oke. Jangan misalnya kita punya tujuan yang baik, ternyata kita ungkapkan dengan cara yang kurang baik. Kurang baik. Iya. Kenapa? Dia punya perasaan, karena dia itu ternyata manusia. Iya, betul. Oke, Gitu ya. itu ya Sobat UMKM ya. Iya. Pendapat dari Bapak narasumber kita. Jadi sebetulnya kalau isi dari pernyataan Timothy itu sebenarnya nggak ada yang salah ya Pak, karena emang mungkin orang pintar yang dia Iya. temui itu nggak ada yang miskin gitu ya. Memotivasi, Memotivasi dan kita gitu. jadikan sebagai sumber inspirasi. Mm-mm. Tapi mungkin letak salahnya tuh ada kata-kata yang kurang enak. Nah, Ya, Pak. cara menyampaikannya itu Mm-mm. sedikit secara emosional kurang mendapat sambutan positif Iya. dari banyak orang, terutama Iya. orang-orang yang nasibnya itu tidak sama dengan kita. Iya, betul. Oke, nah Pak, menariknya itu di awal tadi Bapak sempat bilang bahwa mental kaya itu tidak merendahkan. Nah, kalau ngobrolin ke mental nih Pak, mental Kang Timothy ini menurut Bapak gimana nih Pak? Subjektif ya. Iya, iya. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kekayaan itu bukan menjadi tujuan akhir kita, Iya. tetapi kekayaan merupakan instrumen Mm. untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita. Oke. Ini bagi kita sebagai orang yang beragama. Karena itu, sekalipun dari sisi materi kita ini kaya, Mm. tetapi justru materi itu akan meningkatkan atau memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekayaan imateri kita. Mm. Jadi kita menjadi orang-orang yang bijak, Oke. orang-orang yang punya pandangan ke depan, Mm-mm. orang-orang yang punya nilai-nilai humanisme. Mm. Karena itu, walaupun misalnya kita punya niat baik, Mm. ungkapkan niat itu Mm. dengan cara-cara yang baik juga. Mm. Atau dengan kata lain, kita akan memilih kata-kata yang pas buat mereka. Oke. Ya begitu. Siap. Oke. Itu ya Sobat UMKM nih, pendapat atau pandangan dan penilaian dari Bapak, karena emang kan pendapat pandangan itu gak apa-apa, maksudnya tuh ya maksudnya tuh kan beda-beda ya Pak, dan itu pendapat dari Bapak seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke segmen game nih Pak, kita mau Q&A kilat lagi, boleh gak Pak? Iya, gak apa-apa. Oke. Aduh, operator tidak kasih tahu dulu nih, saya kaget nih. Oke, Bapak seperti biasa nih Pak, Bapak jawab cepat atau mungkin pilih salah satu seperti itu ya Pak ya. Oke, yang pertama nih Pak, atau kayak Bapak setuju dengan pernyataan ini atau enggak gitu. Iya. Yang pertama, gaya hidup mewah itu sama dengan bukti seseorang sukses. Setuju atau enggak? Salah satunya tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Yang kedua, lebih baik investasi ke branding gitu Pak, atau ke pengelolaan keuangan dulu? Ya, pertama mungkin kita harus melakukan pengelolaan keuangan supaya Pengelolaan uang keuangan. kita itu sehat. Oke. Baru branding. Siap Pak. Yang ketiga nih Pak, kalau bisnis untung besar, boleh gak sih kita self reward terus jadi kayak aku mau udah punya untung besar, jadi gak apa-apa beli ini buat hadiah diri sendiri, gak apa-apa beli ini buat hadiah diri sendiri gitu Pak? Boleh, Oh, boleh. tetapi tidak Aduh, boleh ada itu tapinya. unsur flexing. Aduh. Jadi Oke. tidak punya niatan untuk memperlihatkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Oke, jadi memang niatnya untuk mengapresiasi diri sendiri gitu ya Pak. Itu tidak Oke. apa-apa. Yang kelima nih Pak, apa indikator bahwa kita itu udah punya mental kaya gitu Pak? Salah satu indikatornya itu dilihat dari apa? Indikatornya itu orang tersebut kaya kalau memang dia juga mampu membantu orang lain supaya jadi kaya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak untuk episode hari ini yang luar biasa sekali, sudah sharing ilmu. Terima kasih Bapak. Semoga kita bisa
berbincang-bincang lagi dengan tema yang lebih seru di episode selanjutnya ya Pak ya. Iya, boleh. Oke, buat sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Bapak hari ini ya. Episode hari ini benar-benar seru, kita ngebahas tentang mental kaya seperti apa dan mental miskin seperti apa ya sobat UMKM. Kita juga hari ini belajar bahwa sukses itu bukan cuma soal punya banyak ya, misalkan punya banyak uang gitu ya, tapi juga soal bisa ngaturnya dengan baik ya. Mental kaya itu adalah tentang kebiasaan, kesadaran, dan kedisiplinan ya, bukan soal status, bukan soal barang, tapi soal mindset dan keputusan harian. Kalau kamu ingin usaha bertahan lama, hidup lebih tenang dan tumbuh sehat, maka kamu itu butuh lebih dari sekedar omset tinggi, tapi kamu juga butuh mental yang siap jadi orang sukses beneran. Terima kasih sudah menonton episode hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, juga share video ini ke semua media sosial kalian, dan juga komen di bawah kalau sobat UMKM punya permasalahan atau pertanyaan terkait bisnisnya, nanti bakal saya bantu pertanyakan kepada Bapak. Mungkin untuk episode hari ini sekian terlebih dahulu. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.